Oke, untuk bab 2 itu mengenai penjualan angsuran. Untuk pengertiannya, teman-teman boleh baca di PowerPoint. Ini adalah penjualan angsuran atau installment sales, yang merupakan penjualan harta tak bergerak yang dilakukan berdasarkan rencana pembayaran dengan suatu perjanjian, di mana pihak penjual akan menerima pembayarannya secara bertahap, yaitu yang pertama pada saat penyerahan uang muka atau down payment, dan juga saat barang diserahkan, keduanya sisanya dibayar dengan bentuk angsuran selama jangka waktu tertentu. Nah, untuk faktor pertimbangan pihak penjual dalam penjualan angsuran di sini ada 3 poin. Boleh saja buat menetapkan bakal pada penjualan angsuran, juga ada 3 poin. Nah, ini boleh dibaca aja nanti barangkali di akhir ada kuis dan materi. Sekarang kita langsung fokus ke contoh soalnya. Nah, di sini tuh buat contoh soalnya ada dari FA Lukas atau firma Lukas, yaitu sebuah bangunan kantor dari firma Lukas dijual kepada Mr. Wahid yang akan memulai usaha barunya dengan harga 750 juta. Lalu harga pokok kantor tersebut diakui menurut pembukuan firma Lukas 450 juta. Mr. Wahid melakukan pembayaran pertamanya sebesar 250 juta dengan melakukan 6 kali angsuran untuk pembayaran yang belum dilakukan. Ada 3 poin. Buat yang pertama itu hipotek atas salah satu rumah Mr. Wahid sebagai jaminan keamanan pemilik kantor firma Lukas sebesar 600 juta dan didatangani pada tanggal 1 Agustus, yang dibayar dalam jangka waktu 3 tahun dan pembayaran setiap setengah tahun sekali atau 6 bulan sekali dengan harga 100 juta dengan bunga hipoteknya ditetapkan di soal, yaitu ada 12%. Lalu biaya yang dikeluarkan untuk transaksi penjualannya 1.300.000. Nah, angsuran pertamanya dilakukan pada tahun 2021. Buat perintahnya yaitu pencatatan jurnal pembukuan pada tahun 2020 dan 2021 dengan metode pengakuan laba pada periode penjualan angsuran. Nah, untuk catatannya kita mulai di tanggal 1 Agustus 2020, yang dimana di sini tuh kita catat transaksi yang ini yang 750 dan juga 450 ini sama ini. Jadi buat yang pertamanya itu kita, buat pencatatannya untuk mencatat penjualan kantor 750 juta dan juga harga perolehannya 450 juta. Ini tuh dicatat piutang sebesar 750 juta, nominalnya dari sini. Yang ini ya, terus yang kantornya harga perolehannya yang 450 juta. Lalu di sini ada nominal, yaitu penjualan selisih dari 750 kurangi 450 ada 300 juta. Itu juga bisa diakui sebagai laba penjualan kantornya. Lalu yang kedua ada down payment, yang ini catat sebesar 250 juta pembayaran pertama. Nah, sisanya tuh melakukan 6 kali angsuran. Pencatatannya untuk down payment 250 juta dan UK untuk saldo yang belum dibayar. UK itu semacam utang hipoteknya tuh, jadi sisanya tinggal berapa gitu. Jadi pembayaran down payment kas di debit sebesar 250 juta, lalu kan piutangnya tuh 250 juta yang di sini 250 juta, jadi di kredit 250 juta, lalu muncul 500 juta selisih dari utang dan kas menjadi utang hipoteknya. Lalu selanjutnya ada biaya penjualan, di sini tuh sebesar 1.300.000. Ini muncul sebagai biaya penjualan. Jurnalnya kayak biasa, biaya penjualan pada kas. Lalu buat pencatatannya itu untuk tahun, kan di perintahnya tahun 2020 dan 2021, berhubung penjualan angsuran pertama itu tahun 2021, jadi kita tutup dulu tahun 2020 nya di akhir tahun atau 31 Desember 2020 dengan jurnal. Nah, di sini bunga hipotek buka 12%, jangka waktu 5 bulan 5/12. Nah, ini tuh ada nominalnya 72 juta. Nah, 72 juta tuh dari sini, dari 5/12 kali 12% kali 600 juta. Jadi buat 5/12 itu 5 bulan kan ya, dari bulan Agustus sampai Desember.
Itu tuh ada 5 bulan, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 5/12 buat 12% kali 600 jutanya itu kan 12%-nya udah ditetapkan di sini. Ada di soal sebesar 12 juta, 12%. Buat 600 jutanya itu sebentar, 600 jutanya itu dari hipotek yang ini. Nah, hipotek atas salah satu yang di soal, lalu dikali jumlahnya 72 juta. Lalu setelah itu ditutup rekening nominal kelaba ruginya dengan jurnal seperti ini. Kita catat pendapatan bunganya dulu, kita tutup ya. Kalau tutup berarti yang katanya di kredit jadi debit. Kita tutup yang 72 jutanya 72 juta dari pendapatan bunga, kita catat di sini. Lalu biaya penjualan yang di sini catat di sini. Lalu ada laba penjualan kantor dari sini yang seperti disinggung di awal, kan ini juga di kredit ya. Jadi simpan di sini. Di sini. Nah, laba penjualan kantor. Lalu muncul nominal segini tuh dari selisih 372 juta dikurangi 1.300.000. Catat ke rekening laba rugi atau RR. Nah, untuk tahun 2020 sudah selesai, langsung ke pembayaran pertama pada tahun 2021. Kan tahun 2021 itu di sini angsuran pertama dilakukan pada tahun 2021. Nah, sebelum melakukan pembayaran pertama, kita tuh langsung harus membalik atau reverse dari bunga yang masih harus terima pada akhir periode. Kita membaliknya itu dari pendapatan bunga ya. Berarti dari sini nih. Dari sini buat pencatatan bunganya yang 72 juta. Kan bunga hipotek yang harus masih diterima jadi di kredit. Yang di debitnya pendapatan bunga. Nah, udah dibalik. Lalu ke pembayaran pertama. Pembayaran pertama itu 72 juta. Ditetapkan ya pada saat penghitungan juga. Dan ke seterusnya 72 juta itu dari yang tanggal 31 Desember, dari yang 5/12 kali 12% kali 600 juta. Buat pembayaran angsuran pertama bulan Februari, ini tuh bulan Februari karena kan 6 bulan sekali ya, jadi kan pada saat belinya tuh Agustus, jadi buat 6 bulan tuh Agustus, 6 bulan setelahnya Agustus berarti Februari, berarti nanti buat pembayaran selanjutnya juga 6 bulan setelahnya jadi bulan Agustus. Nah, buat pembayaran selanjutnya berarti 6 bulan setelah Agustus Februari, berarti kayaknya ini kan 6 bulan sekali, jadi bulan Februari sama Agustus. Nah, kita lanjut ke ini, pembayaran angsuran hipotek pertama 72 juta dan bunga dari hipoteknya 600 untuk jangka waktu 3 bulan. Nah, di sini itu kita catat, si bingung. Yang pertama kita cari pendapatan bunganya dulu, ada 36 juta di sini. 36 juta itu yang bisa nulis, intinya 36 juta itu dari 6/12, yang 6 bulan itu dikali 600 juta ini dikali 12% dari soal yang ini. Lalu muncul 36 juta. Di kreditnya juga kita masuk ke 72 juta untuk pembayaran hipotek pertama. Lalu setelah itu kan ini pembayaran ya, angsuran hipotek pertama. Di debitnya itu kas dari 36 juta ditambah 72 juta. Nah, ini juga udah tahu ya 36 juta itu dari mana, ada di bawahnya potong. Lalu buat selanjutnya buat tanggal 1 Agustus buat pembayaran kedua, dikarenakan pembayaran angsurannya itu sama 72 juta, jadi kita sama di sini 72 juta. Cuman bedanya itu pendapatan bunganya 31 juta. Dari sini. Nah, 528 juta teh dari mana? Kan sebelumnya itu 600 juta karena udah bayar sebesar 72, kelipatan 72 juta, jadi 600 kurangi 72 ada 528 di sini. Nah, kan di sini tuh sebenarnya belum lunas ya. Kalau misalkan udah lunas kan beberapa kali pembayaran sampai hipotek UK atau utang itu habis. Ini kan berhubung dari soalnya cuma 2 tahun, jadi cuman sampai 528 juta. Nah, kalau misalkan dilunasin mungkin sampai tahun ke 3 deh kalau nggak salah, sampai 2023 akhir. Nah, untuk selanjutnya, untuk setelah pembayaran kedua ada seperti
biasa buat penutupan ya, penutupan di akhir tahun ada 31 Desember 2021. Pencatatannya itu 5/12 dikali 12% kali 456 juta. 56 nya seperti yang tadi ya, 456 itu dari 528 kurang 72. Lalu setelah itu menutup rekening nominal ke laba rugi, pendapatan bunga pada laporan laba rugi sebesar 90.480.000. 900.480.000 itu dari akun kredit buat pendapatan bunga. Dari pendapatan bunga yang kredit kan ini menutup ya, yang tadinya di kredit jadi debit. Jadi buat yang ini tuh 9480 dari 22.800, lalu 31.680 yang pendapatan bunga yang kredit aja, sama yang 36 juta. Coba kita cross check, hitung ulang. 36 juta ditambah 31.680 ditambah 22.800 ya 90.480.000. Nah, setelah ini udah, karena berhubung di soalnya cuman perintah 2 tahun 2020 sama 2021, jadi cuma sampai di sini aja. Kemungkinan kalau buat pelunasan angsuran itu kan 6 bulan ya, jadi 3 tahun, 1 tahunnya tuh 2 kali, jadi kemungkinan lunasnya tuh 3 tahun. Jadi 3 tahun dari tahun 2021 sampai 2023. Untuk perintah soal 2.4, perintah soalnya hampir mirip, yang itu kan firma top dan dijual kepada Bapak Siswanto. Intinya buat soalnya hampir mirip yang di sini tuh, jadi tinggal dikerjakan aja kayak yang contoh di sini seperti biasa. Ada di halaman 8 soalnya, jadi kalian mengerjakan cukup soal 2.4 aja. Oke, buat ada yang mau tanyain boleh ditanyain di grup. Terima kasih.